Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Bukan MU, Ramos pertimbangkan 3 tawaran klub ini. Ex-kapten Real Madrid Sergio Ramos dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk bergabung salah satu dari Manchester City, PSG dan Bayern Munchen. Ramos musim depan dipastikan tidak lagi membela Real Madrid. Los Blancos resmi tak memperpanjang kontrak defender 35 tahun tersebut. Ramos memang sudah uzur, namun ia masih menarik minat sejumlah klub di penjuru Eropa. Sejumlah klub sudah dikaitkan dengan bek timnas Spanyol tersebut. Salah satunya adalah raksasa Premier League Manchester United. Akan tetapi ternyata Sergio Ramos tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan Manchester United. Kabar itu diklaim oleh Espana. Laporan itu menyebut ada 3 klub yang sudah memberikan penawaran kepada Ramos melalui agennya. Mereka adalah PSG, Manchester City, dan Bayern Munchen. Ramos pun dikabarkan menyambut positif tawaran dari ketiga klub tersebut. Ia kini sedang mempelajari mana kontrak yang terbaik baginya. Laporan itu juga menyebut Manchester City dan PSG sudah memburu Ramos sejak beberapa waktu lalu. Bayern baru terjun dalam perburuan sang defender karena mereka sangat membutuhkan bek tengah baru sesuai permintaan Julian Nagelsmann. Sergio Ramos sebelumnya sempat angkat bicara soal masa depannya. Ia menjelaskan ada sejumlah klub yang bisa jadi pelabuhan baru karirnya, namun yang jelas Barcelona tidak termasuk di dalamnya. Begitu pula dengan mantan timnya Sevilla. Yang terpenting bukan kemana saya pergi, melainkan dengan siapa saya bermain nanti. Sevilla adalah klub yang spesial di hati saya. Saya menjalani waktu yang luar biasa di sana. Namun untuk saat ini tidak ada apapun di sana yang bisa membuat saya kembali. Untuk Barcelona, saya bisa bilang itu mustahil. Kalian tidak akan pernah melihat Sergio Ramos mengenakan seragam Barcelona, kata Ramos. Ada beberapa klub selain PSG, Manchester City, dan Bayern Munchen yang kabarnya ikut mengincar Sergio Ramos. Klub itu adalah AS Roma dan AC Milan. Fabrizio Romano, Paul Pogba ke Juventus atau Real Madrid. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano menyaksikan transfer Paul Pogba dari Manchester United di musim panas ini. Ia menilai Juventus dan Real Madrid berada dalam posisi yang sulit untuk mendatangkan sang gelandang. Pogba saat ini memasuki tahun terakhirnya di Manchester United. Ia bisa meninggalkan MU sebagai free agent di tahun depan. Sejauh ini ada 2 klub yang dilaporkan ingin merekrut Paul Pogba. Mereka adalah Juventus dan Real Madrid yang dilaporkan tertarik untuk mendapatkan jasanya. Namun Romano cukup menyaksikan transfer itu bisa terjadi. Juventus tertarik mendapatkan Pogba karena mereka mencintai Pogba dan Pogba mencintai Juventus, ujar Romano. Romano menyebut bahwa MU tidak sudi melepas Pogba dengan harga yang murah di musim panas ini. Sementara Juventus dan Real Madrid sama-sama tertarik untuk mendapatkan jasanya. Mereka selalu tertarik, namun mereka butuh uang untuk mendapatkan Pogba. Orang-orang di Italia dan Spanyol mengira bahwa Pogba bisa didatangkan di harga 40-50 juta euro karena kontrak Pogba akan habis di tahun depan. Namun kenyataannya tidak seperti ini. Manchester United tidak mau menjual pemain dengan harga 40 juta euro dan mereka lebih pilih ambil resiko untuk mempertahankannya di musim depan, kata Romano. Selain mahar transfernya yang tinggi, Romano juga menilai kedua tim akan sulit memenuhi tuntutan gaji yang diminta sang gelandang. Gaji Pogba itu sangat besar, sekitar 16-17 juta euro per musimnya dengan add-on. Real Madrid kesulitan untuk situasi ini karena mereka perlu menjual beberapa pemain mereka. Untuk saat ini Manchester United tidak sedang bernegosiasi dengan klub manapun dan mereka berharap bisa memperpanjang kontraknya, kata Romano. Pogba saat ini tengah berada dalam situasi yang kurang baik. Ini dikarenakan sang gelandang baru saja tersingkir dari Euro 2020 setelah timnas Prancis dikalahkan Swiss di babak 16 besar. Bale siap balik ke Madrid. Agen tegaskan tak ada opsi perpanjangan pinjaman oleh Tottenham. Agen Gareth Bale Jonathan Barnett memastikan bahwa pemainnya tidak memiliki opsi perpanjangan masa pinjaman dengan Tottenham Hotspur. Dengan begitu, Bale siap memperkuat kembali Real Madrid pada musim depan. Sebagaimana diketahui, Bale harus menjalani masa peminjaman di klub lamanya yakni Tottenham Hotspur pada musim 2020-2021. Kesepakatan ini muncul usai gelandang asal Wales itu tidak terpakai lagi di Real Madrid. Bale harus terus melanjutkan masa-masa sulitnya kala Real Madrid dilatih oleh Zidane. Dia hanya terus menghangatkan bangku cadangan, alih-alih bermain di atas lapangan. Selama menjalani masa peminjaman di Tottenham, Bale pun menemukan jam bermain yang lebih rutin. Dia tercatat mentas di 34 laga dalam berbagai kompetisi bersama The Lily Whites pada musim lalu.
Dari 34 penampilannya, gelandang berusia 31 tahun itu mampu mencetak 16 gol dan 3 assist. Tetapi sayang, Tottenham tetap tidak bisa mendulang satupun gelar juara. Tottenham bahkan harus puas hanya finish di urutan ke-7 pada klasemen Liga Inggris 2020-2021. Kini, durasi masa peminjaman Bale di Tottenham telah habis. Barnett pun memastikan bahwa pihak Tottenham tidak menambah durasi masa peminjamannya. Dengan begitu, Bale akan kembali berlaga bersama Los Blancos. Bale sendiri memang masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga akhir Juni 2022. Di bawah asuhan pelatih anyar yakni Carlo Ancelotti, Bale tentunya berharap bisa memperbaiki masa-masa kelamnya di Real Madrid saat ditangani Zidane. Seperti yang saya katakan sejak awal, tidak ada opsi perpanjangan kontrak di Tottenham. Gareth Bale tidak memiliki kesepakatan apapun. Dia terikat kontrak dengan Real Madrid. Pungkas Barnett. Real Madrid minta tahan gaji Ancelotti karena masalah pajak. Pelatih baru Real Madrid Carlo Ancelotti sudah harus berhubungan dengan otoritas pajak Spanyol. Madrid telah diperintahkan untuk menahan gajinya sementara ini. Carlo Ancelotti kembali menangani Real Madrid per 1 Juni 2021 untuk menggantikan Zidane. Ia dikontrak hingga tahun 2024 mendatang. Namun awal periode keduanya di Real Madrid sudah diwarnai dengan persoalan keuangan. Namanya muncul dalam daftar penggelapan pajak yang dikeluarkan otoritas Spanyol. Media Spanyol El Mundo melaporkan bahwa otoritas pajak telah mengeluarkan surat perintah ke Real Madrid untuk menahan gaji Ancelotti. Pelatih asal Italia itu disebut mengutang pajak sekitar 25,3 miliar rupiah. Otoritas pajak meyakini utang tersebut muncul semasa Ancelotti melatih Real Madrid periode pertama rentang 2013 sampai 2015. Pemicunya diduga adalah laporan pajak yang keliru, dengan aspek hak cipta yang menjadi persoalan di laporan itu. Ancelotti telah mendapatkan panggilan penyelidikan masalah ini, yang rencananya digelar 23 Juli mendatang. Carlo Ancelotti melatih Real Madrid selama 2 musim pada periode pertamanya. Ia memenangi 4 trofi termasuk gelar Liga Champions ke-10 Los Blancos atau yang kerap disebut dengan La Decima. Liverpool kurang niat, Real Madrid nego Kylian Mbappe setelah Euro 2020. Masa depan bintang PSG dan timnas Prancis Kylian Mbappe masih menjadi perbincangan hangat. Mbappe yang belum tekan kontrak baru dengan PSG terus dikaitkan dengan Real Madrid dan Liverpool. Namun Liverpool dikabarkan kurang minat dalam perburuan Mbappe. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Liverpool telah mendekati PSG untuk membicarakan Mbappe. Namun menurut pakar transfer Fabrizio Romano, tidak ada apa-apa antara Mbappe dan Liverpool musim panas ini. The Reds tidak berniat untuk mengontraknya menjelang musim 2021-2022. Pemain berusia 22 tahun itu mencatatkan 42 gol dan mencatatkan 11 assist dalam 47 penampilan untuk PSG musim lalu, termasuk 8 gol dalam 10 pertandingan Liga Champions. Kylian Mbappe diyakini tertarik untuk pindah ke Real Madrid, tetapi Los Blancos harus menjual sejumlah tim pemain utama mereka untuk membeli sang penyerang. Presiden Real Madrid Florentino Perez mengisyaratkan akan terus mengejar striker PSG Kylian Mbappe. Superstar Prancis itu terus dikaitkan dengan Real Madrid ketika ia menunda penandatanganan kontrak baru dengan PSG. Namun Perez tak mau berbicara sekarang karena negosiasi akan dilakukan setelah Euro 2020. Real Madrid harus bekerja keras untuk mewujudkan transfer Mbappe. Pasalnya, PSG tidak berencana menjual bintang timnas Prancis itu. Nilai jual Luka Jovic terus anjlok. Real Madrid tawari AC Milan. 2 tahun setelah Luka Jovic diresmikan sebagai pemain Real Madrid, klub ibu kota Spanyol itu kini ingin melepas sang striker yang hampir tidak berperan untuk Los Blancos. Jika Jovic dibeli Madrid dari Eintracht Frankfurt dengan biaya transfer sebesar 60 juta euro, namun kini nilai jual pemain asal Serbia itu hanya berkisar di angka 20 juta euro menurut situs transfer market. Sudah rugi besar, Madrid pun dikabarkan berniat menguangkan pemain yang kini berusia 23 tahun itu. AC Milan pun dinilai Madrid sebagai klub potensial untuk Jovic. Musim sebelum kedatangannya ke Santiago Bernabeu, Jovic mencatatkan 27 gol dan membuat 7 assist untuk Eintracht Frankfurt. Angka yang jauh dari apa yang telah ia capai di Real Madrid. Zinedine Zidane yang ketika itu masih melatih Real Madrid tidak percaya dengan kemampuan Jovic yang gagal menunjukkan tajinya ketika diberi kesempatan. Jovic hanya tampil 5 kali untuk Real Madrid pada musim 2020-2021 sebelum dipinjamkan. Sementara di musim pertamanya di Real Madrid, ia hanya mencetak 2 gol dalam 27 penampilan. Tak ayal, Januari 2021 Jovic dipinjamkan ke klub lamanya Eintracht Frankfurt, di mana ia mengemas 4 gol dan 1 assist. Eintracht ternyata enggan untuk mengaktifkan klausul opsi pembelian Luka Jovic dan memilih memulangkan pemain itu di akhir musim 2020-2021.